Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat viralku yang berbahagia, yang merupakan program Raman Saku Ramadan Asyik bersama SD Muhammadiyah Klaten Utara, yang tentunya sangat berbahagia. Yang pertama, mari kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan, dan juga mempertemukan kita dengan bulan yang penuh rahmat, dengan bulan yang penuh ampunan, dengan bulan yang penuh dengan pembebasan dari api neraka, yaitu adalah bulan Ramadan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarga, sahabat, dan juga seluruh pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kepada kita semuanya. Sahabat viralku yang berbahagia, Ramadan bukan sekedar bulan yang datang berulang, tetapi bulan yang seharusnya membawa perubahan. Ramadan baru menuntut kita untuk meninggalkan kebiasaan, terutama kebiasaan lama yang buruk, dan juga mari kita menyambutnya dengan jiwa yang baru. Untuk itu di kali ini, pada sesi Ramadan, kita akan menyampaikan berkaitan dengan melupakan yang dulu, menyambut Ramadan yang baru. Sahabat viralku yang berbahagia, untuk yang pertama berkaitan dengan melupakan yang dulu, bukan berarti menghapus atau juga yang lainnya, tetapi adalah meninggalkan. Melupakan yang dulu bukan berarti menghapus sejarah, tetapi bagaimana kita meninggalkan dosa, meninggalkan kelalaian kita, dan juga kebiasaan buruk yang kita pernah lakukan. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sahabat viralku yang berbahagia, mari kita meninggalkan kebiasaan kita, kebiasaan buruk kita, termasuk melampaui batas terhadap diri kita, dan juga yang seringkali kita mungkin berputus asa. Mari kita mohon ampunan dan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan datang sebagai kesempatan hijrah kita. Dari kita itu mungkin lalai menjadi sadar kembali, dan dari maksiat kita itu menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat viralku yang berbahagia, yang kedua adalah Ramadan baru butuh hati yang baru. Seringkali kita menjumpai Ramadan yang mungkin ritualnya bertambah, tetapi
akhlaknya tidak berubah. Padahal Ramadan sejatinya adalah madrasah untuk pembentukan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sudah kita hafal semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sahabat viralku yang berbahagia, Ramadan yang baru harus diiringi dengan berbagai hal tentunya. Yang pertama adalah hati yang ikhlas. Mari kita meluruskan hati kita. Kita ikhlaskan diri kita, niatkan keikhlasan kita bahwasanya Allah memberikan kewajiban kita untuk mengerjakan, untuk melaksanakan, untuk menegakkan puasa wajib kita di bulan Ramadan ini. Mari kita ikhlaskan diri kita, hati kita harus lebih ikhlas lagi untuk bisa menerima sebuah bentuk perintah dari Allah SWT ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita untuk bisa berpuasa wajib selama 1 bulan penuh. Yang kedua adalah bagaimana kita itu lisan yang lebih terjaga. Selama bulan Ramadan ini mari kita lisan kita jaga. Bagaimana menjaganya? Terutama adalah kita harus seringkali mengucapkan perbuatan-perbuatan yang baik, perkataan-perkataan yang baik. Ketika kita sibuk dengan perkataan yang baik, tentunya pasti lisan kita akan terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Makanya mari kita menjaga lisan kita untuk menyampaikan, mengatakan sesuatu yang baik, terutama adalah sesuatu yang bernilai ibadah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma sholli ala Muhammad dan sebagainya. Berzikir, berdoa, membaca Quran dan sebagainya, tentunya lisan kita akan lebih terjaga ketika kita itu lebih aktif untuk bisa berzikir, membaca Quran dan sebagainya, sehingga terjaga di perkataan-perkataan yang tentunya tidak baik. Yang ketiga apa? Kita harus menjaga akhlak yang lebih lembut. Kita cobakan dalam diri kita, akhlak kita untuk bisa menahan amarah, menahan godaan. Kadang-kala kita itu mungkin karena mungkin lelah, karena mungkin lapar, karena mungkin sibuk dan sebagainya, kita akan mudah lelah di situ, mudah mungkin emosi dan sebagainya. Mari kita jaga itu untuk bisa menjaga akhlak kita biar lebih lembut, karena kita itu harus tahu kita baru berpuasa. Untuk itu mari kita jaga akhlak kita biar akhlak kita tetap lembut, dan mari kita lakukan sesuatu yang memang itu salah satu kuncinya adalah apa? Menjaga emosi kita. Dan yang keempat adalah apa? Ibadah yang lebih bermakna. Tentunya di Ramadan ini adalah ladang pahala buat kita semuanya. Bagaimana selama Ramadan ini ibadah kita lebih bermakna. Full 1 bulan penuh, mari kita isi kehidupan kita dengan ibadah. Baik itu dari bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi. Entah itu sholat berjamaah, membaca Al-Quran, bersedekah, dan sebagainya. Mari kita ibadah kita biar bermakna. Jangan sampai di bulan puasa ini terasa hambar, terasa tidak ada nilai ibadahnya, atau terkesan biasa saja. Mari kita usahakan ibadah yang kita laksanakan selama di bulan Ramadan ini tetap bisa lebih bermakna. Sahabat viralku yang berbahagia, tentunya yang ketiga adalah bagaimana kita tinggalkan Ramadan yang lama, yang tanpa bekas. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Untuk itu, sahabat viralku yang berbahagia, Ramadan yang baru ini jangan diisi dengan kebiasaan lama gitu ya.
Kadang-kala kita itu mungkin ya puasa, tapi mungkin kadang-kala masih sering bermaksiat gitu ya. Itu bahaya gitu ya, karena orang yang berpuasa tentunya bisa menjaga maksiat. Jangan sampai kita itu melaksanakan maksiat, apalagi ketika di bulan puasa. Insya Allah dengan puasa kita itu maksiat bisa terjaga. Makanya mari kita tinggalkan yang mungkin di puasa-puasa yang lalu. Ketika kita puasa kok masih melaksanakan maksiat, mari kita hilangkan. Mari kita kubur jauh-jauh itu selama Ramadan ini, selama puasa ini, mari puasa kita itu tetap tanpa maksiat. Yang berikutnya adalah bagaimana kita meninggalkan Ramadan yang lama yang tanpa bekas, yaitu nopo taraweh, tapi lalai dari sholat wajib. Ini yang kadang-kadang banyak terjadi di antara kita. Orang-orang yang kadang-kala itu berduyun-duyun untuk selalu melaksanakan ibadah taraweh. Padahal taraweh itu adalah sholat malam, sholat lail, yang notabene adalah sholat sunnah. Banyak orang berlomba-lomba, berduyun-duyun, bersemangat untuk melaksanakan sholat taraweh ketika di bulan Ramadan. Tapi mereka lupa, mereka lalai dengan yang namanya sholat wajib yang 5 waktu itu. Mari kita tetap bagaimana menjalankan sholat wajib itu, jangan sampai malah dipandang lebih rendah daripada sholat taraweh yang itu merupakan sunnah. Tapi bagaimana keduanya tetap bisa kita jalankan. Sholat wajib juga kita jalankan, sholat sunnah, sholat taraweh tetap kita jalankan. Artinya taraweh kita yang bisa jadi itu menjadi terkesan wajib buat kita, tapi kita melupakan sholat wajib yang 5 waktu yang kesehariannya bisa kita lakukan itu. Untuk itu, yuk sholat wajib yang 5 waktu tetap kita jaga, tetap ke masjid, tetap kita berjamaah. Tapi bagaimana nanti sholat tarawih ketika di bulan Ramadan, kita juga bisa secara dakwah, secara syiar untuk bisa berduyun-duyun bersama dalam keluarga kita, untuk bisa berangkat ke masjid untuk sholat isya berjamaah, sekaligus nanti untuk bisa sholat tarawih, sholat lail di awal waktu ba'da isya sebagai syiar kita. Dan tentunya adalah bagaimana kita itu kebiasaan lama yang kadang tadarus. Kita itu tadarus tapi masih gemar ghibah lain itu. Kita itu kadang-kala ya tadarus sudah mulai, mungkin setelah tarawih itu di masjid tadarus, baik itu secara pribadi maupun juga berjamaah gitu ya. Harus di masjid, mungkin nanti dengan kelompok-kelompok gitu ya, atau mungkin di rumah dan sebagainya. Tapi dengan banyaknya tadarus yang ada dalam diri kita, mungkin dalam satu hari, satu malam kita itu sering untuk membaca Quran. Bahkan kita menargetkan 1 kali khatam minimal di dalam satu periode Ramadan ini. Tapi kadang-kadang kita masih berghibah di situ. Mari orang yang mungkin harus di masjid itu kan mungkin banyak orang. Engko kejaja ngajine ora sepiro gitu ya. Ngajine mung sithik ning hibahe sing akeh gitu ya. Karena apa? Banyak orang di situ, apalagi ibu-ibu itu ya, ibu-ibu gitu ya. Mbak-mbak yang mungkin sudah punya kelompok di dalam masjid untuk mereka tadarus, yuk tetap difokuskan untuk tadarus, mengurangi hibah, bahkan kalau bisa hibah itu dihilangkan. Ada enggak hibah yang baik gitu ya? Nah ini mari kita butuh diskusikan, bagaimana kita diskusi sesuatu yang baik, tidak ghibah sesuatu yang bisa jadi itu menjelekkan orang lain, tapi bagaimana ghibah yang kita laksanakan atau sesuatu yang kita bincangkan itu sesuatu yang positif terhadap kegiatan ibadah kita selama bulan Ramadan. Mari tadarus kita di bulan Ramadan itu jangan sampai nanti kita itu terus-terusan ghibah. Tapi sepengetahuan saya, ketika orang itu gemar untuk tadarus, gemar untuk seringkali membaca Quran, insya Allah nanti ghibah itu secara sendiri akan berkurang, bahkan bisa hilang. Sahabat viralku yang berbahagia, poin yang keempat di dalam tema kita adalah mari kita di Ramadan ini, kita gunakan Ramadan dengan tekad untuk pembaruan tentunya. Tekad pembaruan. Sesuatu yang memberikan kita motivasi kuat. Bagaimana dalam semangat Islam berkemajuan terutama, Ramadan harus melahirkan perbaikan yang nyata. Bukan sekedar seremonial. Jadi Ramadan bukan
seremonial saja. Ramadan ya Ramadan, biasa enggak. Tapi bagaimana kita memberikan semacam perbaikan yang nyata. Bagaimana perbaikan yang nyata itu? Mulailah kita dengan beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus taubat dengan sungguh-sungguh. Taubatan nasuha. Sesuatu yang mungkin sudah lama kita kerjakan dulu dengan di puasa-puasa periode yang lalu 1446 Hijriah itu yang seringkali menjadi evaluasi kita. Oh, saya ternyata Ramadan ini kurang maksimal, kurang tercapai target-target saya. Mari kita evaluasi, mungkin ada sebagian yang kita masih melakukan perbuatan yang tercela. Mari kita taubat dengan sungguh-sungguh. Harus ada perbuatan nyata di situ. Kita harus membersihkan diri kita di Ramadan ini dengan taubat yang sebenar-benarnya, sehingga menambah semangat kita untuk perbaikan nyata di bulan Ramadan 1447 Hijriah ini. Yang kedua adalah apa? Kita harus niat memperbaiki ibadah wajib. Nah ini, terutama di bulan Ramadan ini, mari kita usahakan niat untuk memperbaiki ibadah wajib. Banyak loh di antara kita itu ibadah wajib yang 5, terutama misalkan sholat yang 5 waktu itu, bisa jadi kita itu lupa, bisa jadi kita itu jarang ke masjid, bisa jadi kita itu tidak di awal waktu, atau kadang-kala menunda-nunda sholat kita. Mari kita niat memperbaiki sholat ibadah wajib kita, terutama sholat kita yang 5 waktu itu selama di bulan Ramadan, sehingga nanti di bulan Ramadan ini kita akan ada perbaikan nyata. Jadi kita upayakan tetap mengerjakan sholat, dan bagaimana kita itu bisa di awal waktiha dan berjamaah di masjid. Dan hal-hal yang lainnya yang kadang-kadang perlu kita perbaiki di dalam ibadah wajib kita, terutama sholat adalah apa? Saya akan menambahkan 2 hal. Satu adalah kadang-kala kita itu seringkali masih menjadi makmum masbuk atau makmum yang tertinggal. Banyak orang di antara kita itu seringkali menjadi makmum yang tertinggal, atau tidak takbiratul ihram bersama imam, atau tidak bersama sejak awal, atau dikatakan itu ketinggalan atau keri siji, keri loro, keri telu, keri papat, yang kadang-kadang itu menjadi pembiasaan kita. Mari kita rubah, kita kuatkan niat kita memperbaiki ibadah wajib kita. Yuk, upayakan kita itu bisa awal, bisa ora keri gitu ya, bisa tidak ketinggalan, tidak menjadi makmum masbuk. Terutama juga hal-hal lainnya di dalam sholat kita yang perlu kita berbagi adalah apa? Kadang-kala kita itu menjadi jamaah yang, atau ketika kita itu sholat, kita itu tidak melakukan yang namanya tumak ninah. Tumak ninah itu merupakan rukun sholat yang kadang-kala banyak orang tidak melaksanakan. Banyak orang tidak mengerjakan itu. Karena apa? Terkesan tergesa-gesa. Apalagi sholat sendirian. Tumak ninah itu ada berhentinya sejenak. Gerakannya harus maksimal, bacaannya harus maksimal, sehingga itu ada gerakan jeda di situ. Tidak harus ruku, urung tutup ruku, urung jejeg gegere, bacaannya urung rampung dan gage-gage untuk iktidal. Begitu juga sujud, wong batuke urung nempel gitu ya. Bacaannya urung rampung dan gage-gage duduk iftiros dan sebagainya. Artinya apa? Mari kita perbaiki ibadah wajib kita, terutama sholat kita. Bagaimana kita itu menjaga tumak ninah kita sehingga kita itu bisa khusyuk. Salah satu bagaimana kita memperbaiki kekhusyukan sholat kita adalah apa? Tumak ninah itu. Mari di dalam perbaikan nyata kita, di poin yang keempat ini adalah bagaimana niat kita memperbaiki ibadah wajib kita. Yang ketiga apa? Meninggalkan satu kebiasaan buruk. Coba perbaikan nyata kita, selain taubat yang bersungguh-sungguh, niat memperbaiki ibadah wajib. Yang ketiga adalah meninggalkan satu kebiasaan buruk. Apa kebiasaan buruk kita? Coba kita evaluasi dalam diri kita. Apapun kebiasaan buruk kita, mari kita kurangi. Atau minimal satu kebiasaan buruk yang bisa kita tinggalkan. Misalkan apa?
oh kebiasaan buruk kita itu bisa jadi bangun kesiangan. Bisa jadi tidak rutin membaca Quran. Ya. Nah, mari kita upayakan, kita tinggalkan. Caranya bagaimana? Kita paling tidak kesiangan bangun. Upayakan malah bisa bangun sebelum subuh untuk sholat tahajud. Kalau bisa ke masjid subuhan dan sebagainya. Termasuk yang bisa jadi kebiasaan buruk kita lama tidak membaca Quran rutin ba'da maghrib, ba'da subuh. Mari kita tinggalkan kebiasaan buruk itu. Mari kita mulai langkah nyata memperbaiki diri kita. Untuk apa? Meninggalkan satu kebiasaan buruk kita yang bisa jadi menjadi evaluasi Ramadan yang lalu. Dan yang keempat adalah menambah satu amal kebaikan. Nah ini loh, menambah satu amal kebaikan yang kadang-kala kita itu agak berat. Satu amal kebaikan apa yang mampu kita kerjakan di dalam bulan Ramadan 1447 Hijriah ini? Ada satu sedekah yang luar biasa, di mana ketika kita itu memberikan makan berbuka orang yang berpuasa, nilai pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Artinya apa? Kalau di dalam satu hari atau di dalam waktu Ramadan 30 hari ke depan, kita itu setiap hari memberikan orang sedekah, memberikan orang berbuka, tidak awal dengan harta kita, tidak awal dengan rezeki kita, insya Allah kita setiap hari akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Selain itu kita juga bersedekah, kita juga berlatih sebuah amal kebaikan yang notabene itu adalah melatih kita untuk tidak awal, nyah-nyoh, gelem paring dan sebagainya. Dan ternyata pahalanya luar biasa di bulan Ramadan, yaitu apa? Mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Dan yang kelima adalah menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Mari ini evaluasi dalam diri kita. Bagaimana diri kita itu di Ramadan 1447 Hijriah ini menjadi pribadi yang benar-benar bermanfaat, menjadi pribadi yang benar-benar lebih baik. Sehingga apa yang menjadi tujuan kita, takwa, untuk mampu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, benar-benar itu bisa kita dapatkan di dalam puasa Ramadan kali ini, sehingga kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik dan juga menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Jamaah atau para sahabat viralku yang berbahagia, mari kita harus ingat sabda Rasulullah SAW, barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Mari kita menguatkan diri kita di dalam bulan Ramadan 1447 Hijriah ini, kita untuk bisa mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niatan Ramadan kita atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat viral yang berbahagia, terakhir, mari kita lupakan Ramadan yang lama yang berlalu tanpa perubahan bisa jadi, dan mari kita sambut Ramadan yang baru dengan jiwa yang lebih bersih, dengan amal yang lebih baik, dan tentunya tekad yang lebih kuat. Semoga Ramadan kali ini benar-benar menjadi titik balik kehidupan kita. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan ini, dan tolonglah kami untuk berpuasa dan menegakkan ibadah di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah, semoga bisa bermanfaat dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.